Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan review sebuah smartphone dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini ya. Nah, handphone ini tuh udah saya pakai kurang lebih 3 bulan lamanya ya. Kenapa bisa jadi daily driver utama saya? Ya karena ini kebetulan ada S Pen-nya ya. Jadi kelebihan itu ada S Pen-nya dan bisa menopang untuk kerjaan saya sehari-hari. Oke, teman-teman, nggak usah lama-lama, kita langsung review aja smartphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini ya. Ikuti terus video ini. Samsung Galaxy Note 20 Ultra diperkenalkan pada bulan September tahun 2020. Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini adalah generasi penerus dari Samsung Galaxy Note 10 series ya. Dan yang membawa perubahan cukup signifikan adalah di bagian kamera dan di layarnya. Gak ketinggalan juga di S Pen-nya ya. Layarnya itu sekarang pakai 120Hz, kamera dengan 108 megapiksel, dan S Pen-nya itu sekarang 21 latency ya, yang bisa dibilang ini sangat enak untuk coret-coret dan sangat presisi untuk kita nulis-nulis di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Oke, dan sekarang kita mulai dari desainnya. Untuk yang pertama ini, di bagian depan dia masih sama dengan generasi sebelumnya ya, yaitu Galaxy Note 10 Plus. Ada lekukan di samping kiri dan kanan, dan di atasnya itu ada kamera selfie ya, dan posisinya itu sama persis. Dan untuk di bagian sampingnya itu seperti biasa kita menemukan tombol volume up dan volume down ya. Dan ketinggalan juga ada tombol power. Dan bahannya itu yang sekarang sudah bukan aluminium lagi ya untuk bezelnya itu, melainkan memakai stainless steel. Nah, untuk di bagian bawahnya ini ada sedikit perbedaan teman-teman ya, yang dimana harusnya pada saat di Note 10 Plus itu dia S Pen-nya dan speakernya itu dia ada di sebelah kanan, sedangkan sekarang pindah semua ke sebelah kiri ya. Itu termasuk speaker dan S Pen-nya. Dan nggak ketinggalan di situ ada port Type-C ya, dan juga ada mic. Oke, dan berlanjut ke bagian samping kiri. Nah, ini yang di samping kirinya, kalau sebelumnya di Note 10 Plus itu dia volume up, volume down, dan powernya itu ada di sebelah kiri, dan sekarang jadi kosong. Dan sekarang untuk di bagian atas. Nah, di bagian atasnya itu terdapat SIM tray dan mic ya. Kalau sebelumnya misalkan di Note 10 Plus itu dia punya lubang speaker ya. Sekarang lubang speakernya itu nggak ada di atas teman-temannya, melainkan ada di depan ya, yang posisinya itu terletak di atas kamera. Memang nggak akan terlihat ya, cuman itu adalah speaker. Oke, nah sekarang kita berlanjut di bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya ini dia menggunakan material kaca teman-teman ya, dan ini teknologi itu sama dengan pelindung kaca depan, yaitu Corning Gorilla Glass Victus ya. Ini adalah generasi terbaru dari Corning untuk proteksinya itu. Dan nggak ketinggalan di atasnya itu dia ada kamera 3 buah ya. Ini kalau misalkan kita tarik ke belakang, ini sebetulnya sama dengan S20 Ultra ya untuk bentuknya itu. Cuman nggak tahu kenapa saya lebih senang di Note 20 Ultra. Mungkin karena bentuk HP-nya itu agak cenderung lebih kotak ya. Kalau S20 Ultra itu dia agak lengkung-lengkung sisinya. Kalau ini dia jauh lebih kotak dan tegas ya. Dan di situ selain 3 buah kamera yang nggak ketinggalan ada laser autofocus serta ada LED flash ya. Dan gak ketinggalan di bawahnya itu ada logo Samsung. Sekarang kita berlanjut ke spesifikasinya ya. Untuk spesifikasinya, Note 20 Ultra ini memakai chipset Exynos 990 ya, dengan 7 nanometer plus. Ini chipset yang dipakai juga di S20 Ultra. Dan untuk CPU-nya sendiri dia sudah octa-core ya. Untuk GPU yang dipakainya dia Mali G77 MP11. Untuk RAM 8GB ya. Ini ada penurunan dari S20 Ultra. Yang S20 Ultra itu dia pakai 12GB. Tetapi untuk internalnya Note 20 Ultra ini dia punya 256GB dan 512GB. Ya, untuk kamera belakang dia pakai 108 megapiksel serta 12 megapiksel untuk telefotonya dan 12 megapiksel untuk ultrawide-nya, serta ada laser autofocus yang ini bisa membantu untuk fokusnya supaya lebih cepat ya. Dan untuk kamera depan dia punya 10 megapiksel serta baterai yang didukungnya itu adalah 4500 mAh.
Dan sekarang kita berlanjut untuk spesifikasi layarnya teman-teman ya. Spesifikasi layarnya Note 20 Ultra ini dipersenjatai dengan layar 2K plus dan juga refresh rate hingga 120 Hz ya. Tetapi untuk mendukung 120 Hz-nya itu dia cuman bisa di Full HD+. Jadi untuk 2K-nya itu atau WQHD-nya itu dia belum bisa mendukung hingga 120 Hz. Tapi ini nggak masalah menurut saya ya. Di Full HD aja udah cukup kok sebenarnya. 2K ini untuk di dalam HP mata kita sebenarnya udah nggak nyampe ya. Ini 2K atau Full HD itu kita udah susah ngebedainnya sih teman-teman ya untuk kerapatannya itu. Dan yang menarik di sini adalah untuk refresh rate-nya teman-teman ya. Refresh rate-nya itu dia adaptif, jadi nggak di lock seperti yang di S20 Ultra ya. Ini teknologi yang bagus menurut saya. Jadi kalau misalkan untuk sedang scrolling seperti ini terasa 120 Hz teman-teman ya. Tapi kalau misalkan pas nonton film seperti ini terasa seperti refresh rate-nya itu diturunkan ya. Jadi disesuaikan kebutuhannya, butuh 60, butuh 10 atau 120. Nah, sekarang kita berlanjut ke fiturnya ya teman-teman. Di fitur yang utama ini saya jelasin tentang S Pen-nya ya, karena terutama yang beli Galaxy Note 20 Ultra ini, terutama karena mereka yang senang dengan S Pen-nya ya. Termasuk saya. Ini sangat berguna banget untuk saya ya, terutama kalau misalkan untuk nulis catatan seperti ini, terus kalau misalkan tanda tangan ini ya untuk dokumen ini sangat bisa sekali. Dan ini saya contohin juga untuk nulis catatan ya. Saya nulis hobi dan ini tuh bisa dikonversiin teman-teman jadi ke teks ya. Dan juga bisa digeser-geser seperti ini jadi multi window ya termasuknya itu. Nah, kalian bisa kecilin seperti ini. Sambil misalkan YouTube kalian bisa tulis-tulis catatan juga, atau misalkan lagi buka artikel di internet, terus kalian tulis-tulis itu bisa dan nanti bisa dikonversiin seperti ini contohnya ya. Nah, pilih yang teks itu kalian bisa konversiin dan ini bisa di copy ya, bisa dikopas lah. Dan bisa dipindahin, mau misalkan dipindahin ke catatan atau untuk jadi judul ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah kita juga bisa nulis catatan di kalender teman-teman ya. Ini fitur yang baru untuk di Galaxy Note ya. Sebelumnya di Galaxy Note 10 Plus itu saya pakai belum bisa untuk nulis di kalender. Tapi mungkin sekarang di updatean yang baru udah bisa ya. Dan kita tinggal tulis seperti ini ya. Ini udah bisa langsung dicoret-coret di sini. Nah, kalian misalkan punya catatan apa di tanggal tersebut, itu tinggal kita tulis saja. Nah, ini kalau misalkan terlalu kecil ya karena susah, tinggal kalian zoom aja. Ini bisa di zoom ya. Dan misalkan kalian tulis di tanggal berapa, kalian tinggal tulis aja seperti ini. Ini fitur yang simple tapi perlu juga kadang-kadang ya. Jadi kita nggak usah harus nulis lagi di note, ini bisa kalian langsung catat di tanggalnya ya. Dan selain itu juga kalian bisa juga di sini screen write ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini, kalau misalkan kita buka message atau segala macam ya yang kita mau coret-coret, misalkan untuk kebutuhan bukti atau apa gitu ya. Nah, kalian bisa coret-coret di layar langsung. Memang ini screenshot sih ya bentuknya, tapi ya cukup memudahkan untuk kita, jadi nggak perlu lagi harus repot nge-screenshot dulu terus apa, kita langsung bisa pilih dari fitur S Pen-nya tersebut. Selain itu, fitur-fitur yang lain seperti mengandalkan S Pen-nya itu adalah kameranya ya. Kalau misalkan kita jadiin untuk shooter ya, jadi kalau misalkan kita punya tripod terus handphone itu disimpan di tripod, ini bisa jadi shooter remote gitu. Selain itu juga ada gestur yang bisa kita pilih-pilih untuk kamera itu, dan sebetulnya itu sudah ada fitur itu ya di Galaxy Note 10 Plus. Dan yang selanjutnya adalah Samsung DeX-nya ya. Nah, di sini sekarang di Note 20 Ultra ini Samsung DeX-nya itu bisa tanpa kabel juga ya, teman-teman. Jadi connect-nya itu via wireless. Sebetulnya ini kayak mirror link gitu, atau yang di Samsung itu biasanya Smart View ya. Jadi connect-nya itu via WiFi ke Smart TV ya, atau misalkan ke TV-TV yang ada WiFi-nya juga. Jadi dikonekin di satu tempat yang sama untuk WiFi-nya itu. Nah, terus ada satu catatan yang dimana
harus agak cepat ya, dalam artian koneksinya itu harus cepat, karena akan percuma kalau misalkan koneksinya itu agak sedikit nge-lag lah, bisa dibilang ya. Jadi sisi layarnya itu pun sama, jadi agak patah-patah gitu ya. Misalkan kayak kita geserin mouse-nya itu sudah ngegeser kemana atau udah ngeklik kemana, agak telat sedikit untuk nyampe di layarnya. Tapi itu tidak berlaku kalau misalkan koneksi kalian sangat bagus. Nah, untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, kita nggak pernah ketinggalan dari yang namanya sosial media ya. Yang biasa saya pakai itu kayak Twitter ya, teman-teman. Selain Twitter, saya juga biasanya Instagraman ya. Nah, Instagraman ini seperti biasa, saya membandingkannya dengan iPhone ya. Biasanya kalau Instagraman di iPhone ini lebih enak ya dibanding Android. Tapi di Samsung ini Instagramnya lebih better atau lebih bagus ya, karena mungkin ada kerjasama tersendiri juga ya, terutama untuk Instastory-nya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita bikin video secara langsung di sini, ini bagus ya. Cuman memang pas awal di-upload itu nggak 60 fps ya, kayak yang kepotong jadi cuma 30 fps. Tapi setelah diupload dan jadi hasilnya terus kita lihat itu jadi 60 fps. Ini bagus menurut saya ya. Selain itu nggak ketinggalan juga WhatsApp ya. Dan biasanya WhatsApp ini ya kalian ngerti lah ya untuk apa gitu. Ya sebetulnya ini handphone ya memang dipakai ya untuk gitu-gitu aja ya. Dan untuk menunjang kebutuhan hidup kita semua ini ya, kita nggak pernah ketinggalan dengan yang namanya toko online atau marketplace ya. Biasanya entah itu Tokped, entah itu Bukalapak atau Shopee dan segala macam, itu kita pasti punya ya. Ya begitulah. Kalau misalkan dibandingin, mau sebagus apapun handphone kalian, mau semahal apapun handphone kalian, ujung-ujungnya cuman berguna untuk seperti ini. Nah, selanjutnya di sektor game. Untuk di sektor game ini saya coba mainin House Flipper ya. House Flipper ini juga game yang ada di PC kalau kalian mainin atau tahu ya. Memang untuk tampilan nggak seperti di PC, cuman ya namanya karakteristik di handphone itu biasanya punya gambar yang bagus dan punya optimalisasi tersendiri ya. Dan ini menurut saya cukup bagus dan juga udah tembus 60 fps ya. Selain itu, saya juga coba untuk game Rebel Racing ya. Di Rebel Racing ini untuk percobaan yang pertama itu saya belum otak-atik. Dan kalau kalian tahu di Samsung ini ada yang namanya Game Booster ya. Game Booster itu untuk bisa mengoptimalkan kinerja sebuah handphone ya, terutama di Note 20 Ultra ini. Kalau misalkan yang tadinya Rebel Racing ini nggak tembus di 60 fps, setelah pakai Game Booster jadi tembus sampai 60 fps. Mantap banget. Dan untuk game-game yang lain seperti Mobile Legends, PUBG, terus LOL Wild Rift ya yang sekarang yang baru itu sudah bisa berjalan di 60 fps. Memang tidak saya tes secara di video ini karena untuk mempersingkat video. Oke? Tapi kalau untuk game-game seperti itu, saya yakin itu udah di 60 fps. Dan yang selanjutnya adalah kameranya ya. Ini tidak bisa memungkiri kita memang beli smartphone mahal atau smartphone kita di-upgrade itu karena untuk mengupgrade selain pada spesifikasinya adalah kameranya ini ya. Untuk di Note 20 Ultra ini menurut saya kameranya sudah cukup baik, cuman belum lebih baik dari generasi yang sebelumnya ya. Mungkin karena ini memang upgradean dari softwarenya itu belum sempurna teman-teman ya. Jadi saya juga ini sampai sekarang nunggu update software tersebut ya. Mudah-mudahan aja di Android 11 dan di One UI-nya 3.0 ini akan jauh lebih baik untuk kinerja kameranya.
Oke, nah di sektor yang terakhir adalah baterainya ya. Ini selama saya penggunaan 3 bulan, biasa saya ngecas itu dari jam 7 dan habis sekitar jam 4. Jam 7 itu dalam keadaan cabut charger ya teman-teman. Jadi bukan jam 7 itu baru mulai ngecas, tapi jam 7 itu keadaan sudah dicabut charger. Dengan baterai 100% itu sampai sekitar jam 4. Itu kalau misalkan dipakai untuk kebutuhan multimedia ya. Saya kebetulan lebih sering dengerin lagu pakai handphone ini ya. Dan sesekali nge-YouTube, kalau Instagram atau sosmed segala macam sih itu udah jalan di dalam jam 7 sampai jam 4 itu. Nah, kalau misalkan main game, kurang lebih saya bisa ngecas handphone ini sehari 2 kali ya, dan itu jamnya nggak tentu. Ya, jadi kalau bisa dibilang irit, nggak irit-irit banget, dan kalau boros juga nggak boros-boros banget. Oke teman-teman, jadi paling segitu dulu aja review dari saya mengenai Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini ya. Oke, jadi menurut saya kesimpulannya adalah di poin yang pertama adalah S Pen-nya ya. Jadi S Pen-nya itu sangat berguna kalau misalkan kalian yang senang untuk menggambar atau kebutuhan untuk tanda tangan dokumen sana-sini atau yang senang sama S Pen-nya aja pokoknya. Jadi kelebihan utama itu sebetulnya ada di S Pen-nya kalau menurut saya pribadi ya. Terus kelebihan yang kedua adalah kameranya, yang dimana kameranya itu ada updatean ya atau peningkatan yang dari tadinya kurang lebih 12 megapiksel kalau nggak salah di Note 10 Plus ya, yang waktu sebelumnya saya pakai, sekarang ada di 108 megapiksel. Tapi apakah besarnya megapiksel itu mempengaruhi? Menurut saya enggak. Ya. Jadi sekarang ini kebetulan memang walaupun di samping ada kelebihannya kameranya, tapi menurut saya ini belum sempurna kameranya itu ya, terutamanya. Jadi kameranya itu masih butuh banyak update, terutama di softwarenya itu dan autofocusnya. Dan autofocusnya sebetulnya ada peningkatan yang tadinya di S20 Ultra itu sangat tidak berguna ya. Di Note ini sudah di-upgrade, tapi menurut saya belum terlalu sempurna. Oke? Nah, kalau ngomongin kelebihannya kurang lebih itu sih. Oh ya, tambah layarnya yang 120 Hz adaptif ya, itu sangat berguna menurut saya. Bergunanya apa? Karena di samping 120 Hz-nya yang adaptif itu bisa mengoptimalkan kinerja baterai yang jatuhnya lebih irit ya. Dibanding yang S20 Ultra pada saat itu dia di lock di 120 Hz itu baterainya agak lebih boros ya. Terus itu untuk kelebihannya ya, dan untuk kekurangannya menurut saya ini dia teman-teman ya. Yang paling saya nggak suka itu adalah untuk posisi S Pen dia oke, tidak masalah, mau di kiri atau di kanan pun itu tidak masalah. Tapi yang menurut saya sangat-sangat kurang itu adalah posisi speaker teman-teman ya. Speakernya itu kalau misalkan kita lagi nonton video atau main game ya, itu akan terhalang teman-teman. Misalkan kita posisinya pegangnya begini, ini bakal terhalang, sangat terhalang ya. Jadi speakernya itu tidak keluar dengan sempurna. Jadi kita kayak ngandelin speaker yang atasnya aja gitu ya, di sini. Oke, misalkan Mas bisa dibalikin kok biar lebih enak. Dibalikin oke. Dibalikin seperti ini enak. Tapi genggaman yang di sini ini nggak enak teman-teman ya. Kehalangan sama kamera. Jadi agak serba gimana ya, posisinya itu enak nggak enak aja sih sebenarnya. Kalau misalkan enak kan kita udah biasa seperti ini sebenarnya ya. Cuman ya ini harus agak memposisikan lagi sih ya, tentunya ya. Nah, terus kekurangan yang lain adalah sebetulnya kalau misalkan ini lebih ke user aja sih kayak saya ya. Sebenarnya nggak penting sih upgrade ke Note 20 Ultra ya kalau misalkan dari user Note 10 Plus. Sebetulnya nggak banyak perbedaan ya. Perbedaan yang mencolok itu adalah pada layarnya ya. Kalau kamera itu jujur, kamera ya saya lebih suka di Note 10 Plus karena mungkin untuk softwarenya itu udah dari awal saya beli itu softwarenya udah menurut saya sempurna ya. Cuman ada bug-bug kecil aja itu di-upgrade, tapi tidak masalah di kinerja kameranya itu teman-teman ya. Sedangkan di sini ini nggak tahu kenapa kalau untuk foto objek sebenarnya kalau kamera itu bagus foto objek ya. Tapi kalau kayak foto dokumen itu posisi yang judul itu bisa ngeblur, jadi fokusnya kayak cuman ke tulisan tengah aja. Biasanya kan kalau dokumen itu kalau misalkan kita foto itu semua jelas gitu ya. Cuman ini nggak tahu kenapa kayak yang fokusnya itu di tengah-tengah aja, tapi di bagian judul atau di bagian posisi yang tulisan agak ke bawah itu
kayak ngeblur gitu teman-teman sih. Itu yang saya rasain. Mudah-mudahan nanti kedepannya sih ada upgrade-nya lagi ya. Mudah-mudahan, pasti sih sebenarnya ada sih ya. Apalagi kan sebentar lagi akan keluar Android 11 kalau nggak salah dan One UI 3.0 ya. Oke teman-teman, jadi paling segitu dulu aja yang bisa saya jelasin mengenai Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini selama saya pakai 3 bulan. Oke teman-teman, jadi terima kasih banyak yang sudah menonton dan mampir di channel ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.